Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawan dengan NIM Standbook C20120016 dari kelas A, Prodi S1 Manajemen, mahasiswa Universitas Tadulako. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses daur ulang sampah. Berdasarkan data statistik Kota Palu, jumlah penduduk di Kota Palu tahun 2021 sebanyak 390.170 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut mengakibatkan kebutuhan konsumsi meningkat, yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan limbah. Sedangkan berdasarkan statistik Kota Palu, volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Palu per jiwa sebanyak 71.200,3 ton per tahun. Dari jumlah volume sampah yang banyak tersebut, dan yang lebih memprihatinkannya lagi, dengan jumlah sebanyak itu, hanya sebagian kecil masyarakat di setiap daerah melakukan kegiatan daur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomis. Sebagian besar hanya dibakar maupun dibuang ke TPA. Sebagaimana yang kita ketahui, sampah jika ditumpuk terus-menerus akan mengakibatkan masalah dan pencemaran bagi daerah sekitar. Pencemaran itu berupa pencemaran udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Setiap hari kita akan melakukan aktivitas yang kita lakukan ini tentunya akan menghasilkan sampah. Sampah yang kita hasilkan ini berbagai macam. Ada yang disebut sampah organik dan ada yang sampah anorganik. Sampah organik itu berupa sampah kertas, sisa-sisa makanan, daun-daunan, dan ranting. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berupa plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Sampah apabila dibuang di tempat TPA terdekat dan dibiarkan menumpuk begitu saja akan mengakibatkan pencemaran dan membuat bau yang tidak sedap. Sampah apabila dibuang ke air akan mengakibatkan pencemaran air sehingga mengakibatkan ikan-ikan di sekitar pada mati. Sampah apabila dibakar akan mengakibatkan pencemaran udara sehingga membuat udara-udara di sekitar pembakaran tersebut akan merasa tidak sehat. Sampah bagi sebagian besar orang tidaklah menarik, kotor, bau, tapi tahukah Anda, sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sampah memiliki nilai guna apabila kita bisa menyulam sampah menjadi barang yang bermanfaat. Ada beberapa metode ramah lingkungan yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah sampah ini, yang biasa lebih kita kenal dengan istilah 5M. Yang pertama itu memakai ulang, kedua mengurangi pemakaian, ketiga mendaur ulang, keempat mengganti, dan kelima memperbaiki. Dari 5 metode tadi, yang pertama itu memakai ulang. Memakai ulang maksudnya di sini menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak dipakai untuk keperluan lain. Contohnya seperti kita menggunakan kaleng bekas untuk dijadikan sebagai pot bunga. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi pemakaian. Maksudnya menggunakan barang-barang saat hanya diperlukan saja. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah dan juga untuk menghemat sumber daya alam. Sebagai contoh, mengurangi penggunaan tas-tas plastik dan menggantinya dengan tas-tas yang. Kemudian yang ketiga yaitu mendaur ulang. Mendaur ulang adalah mengelola barang-barang yang sudah tidak dipakai menjadi produk-produk yang bermanfaat. Sebagai contoh di sini kita menggunakan menggunakan plastik minuman untuk membuat sebuah tas. Kemudian yang berikutnya itu mengganti, yaitu tidak menggunakan barang sekali pakai dan barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat berulang kali dipakai. Contohnya di sini seperti mengganti tisu dengan sapu tangan, sehingga volume sampah di daerah-daerah sekitar akan terus menurun. Kemudian yang terakhir yaitu memperbaiki. Maksudnya di sini barang-barang yang sudah rusak atau yang sudah tidak bisa digunakan kembali kita perbaiki lagi, kemudian bisa kita gunakan lagi. Contohnya di sini memperbaiki sepatu yang rusak, karena dengan begitu kita tidak perlu membeli sepatu baru dan membuang sepatu lama menjadi sampah.
sehingga volume-volume sampah di daerah-daerah sekitar terus menurun.
gampang nanti video lem itu.